Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat beliau Bapak Camat Tegalrejo, yang terhormat Bapak Dalaman atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek Tegalrejo atau yang mewakili, yang saya hormati beliau Bapak Kepala Desa Jabar, para pendamping desa yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati tim pemantau Pusdas Virtual P3I, semuanya yang hadir, Bapak, Ibu, tamu undangan, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, semuanya yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita senantiasa membacakan puja puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pada kesempatan pagi ini atau siang ini telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat tanpa suatu hal apapun. Salawat beserta salam semoga tercurah pada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada siang ini dalam acara Pusdes Virtual P3I Desa Jabar. Adapun acara yang nomor 1 yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat Musdes Virtual P3I. Acara yang keenam Musdesus BLT BD tahun 2023, yang acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu sudah menunjukkan cukup siang, marilah acara yang pertama kita laksanakan. Acara ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh beliau Ibu Nur Hayati Musharrafah. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga itu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Ban kepada beliau Bapak Rudi Atmoko SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Tegarejo, beliau Bapak Syarif Hidayatullah. Yang terhormat Bapak Babin Mas. Yang terhormat Bapak Babinsa. Yang saya hormati tim pendamping Perpal P3KE. Yang saya hormati pendamping desa, pendamping PKH. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya. Tidak lupa kepada Bapak Ibu, Bapak semua tamu undangan, Bapak RT RW yang saya hormati, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu perangkat desa Jaban yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada saat pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka verbal P3KE dan penentuan PLTDD tahun 2023 di Balai Desa Jaban ini. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran beliau Bapak Camat. Beliau hadir sendiri beserta tim. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang dan saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi memang kondisi seperti ini, jadi saya mohon maaf mungkin dalam memberikan tempat ataupun dalam semua arah tentu saja banyak kekurangan sehingga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lain dan tidak bukan, teman-teman semua disuruh hadir ke sini untuk melakukan verbal P3KE dan juga penentuan PLTDD di 2023 besok. Sementara acuan-acuan yang telah ada, aturan-aturan dari pemerintah itu untuk penentuan PLTDD kurang lebih minimal di angka 10%, maksimal 20% gitu Mas. Untuk itu monggo, karena kita tahu kebutuhan di
di desa kita khususnya yang jelas-jelas di depan mata saya, mungkin pagi-pagi di belakangnya itu jelas-jelas masih belum bisa terselesaikan. Kita masih punya banyak PR. Untuk itu monggo nanti dalam pelaksanaan penentuan PRPDD berusaha sebijak-bijak mungkin atau sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran dan juga tidak menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat. Untuk itu saya berpesan pada kesempatan kali ini panjenengan semua sebagai wakil dari masyarakat khususnya di Sejapan untuk menentukan siapa saja yang kiranya nanti berhak ataupun siapa saja nanti yang layak. Monggo nanti panjenengan yang tahu, Bapak RT, Bapak RW, panjenengan yang lebih tahu, yang lebih mengerti lingkungan panjenengan. Karena keterbatasan dari kami tidak bisa langsung ketemu ataupun bertatap muka dengan masyarakat umumnya. Untuk itu panjenengan saya minta bantuannya di sini, monggo nanti ditentukan dan disepakati sehingga semata-mata penentuan PRPDD ini nantinya bukan keinginan dari pemerintah desa Japan khususnya, tapi juga itu persetujuan panjenengan dan juga ada wakil dari masyarakat, ada wakil dari BPD. Mungkin sekiranya itu monggo nanti saya cuankan bisa sebijak-bijak mungkin panjenengan dalam menentukan dan memilih sehingga tidak terjadi apa yang tadi saya sampaikan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badannya diaturkan. Terima kasih. Untuk acara sambutan yang kedua dari tim pemantau Kecamatan Tegaljo kepada beliau Bapak Camat Syarif Hidayatullah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya saya hormati pada sekretaris desa dan seluruh perangkat desa yang saya hormati sesepuh tokoh masyarakat, sesepuh kegiatan Ibu itu sampaikan teman-teman dari kecamatan ada penyakit desa, dari lokal desa, desa, dan semua tim yang di sini, khusus dari para kabin, bisa maupun dari dinas, hadirin yang berbahagia. Itu marilah kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di kantor desa Japan ini dalam melakukan pembahasan terkait dengan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang ada di desa Japan ini. Dan pertemuan ini untuk kita teman-teman masyarakat di wilayah desa Japan.
Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang kemiskinan ini memang gampang-gampang gampang ketika kita melihat bahwa memang kenyataannya penduduk itu miskin, kemudian kenyataannya ini memang orang nggak mampu dan ini orang yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah berbicara di level di atasnya mungkin dusun di desa, menikah menjadi sesuatu yang sulit karena itu ada hubungannya dengan data kemiskinan yang ada. Kalau bantu satu orang mungkin bisa gampang gitu. Di penduduk di dusun itu yang miskin ekstrim siapa? Ini kan kita yang mau kita cari penduduk miskin ekstrim dan penduduk miskin yang diverifikasi. Jadi itu nek sing sangat miskin menika biasanya terlihat, tapi nek sing miskin setengah-setengah. Niku gunake miskin ra miskin, neng gunake ra miskin yo kadang-kadang miskin yo kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita mendapatkan data. Karena itu dibutuhkan semacam koordinasi, kesepakatan dan lain sebagainya di tingkat desa untuk menentukan, memverifikasi, memvalidasi data yang sudah ada atau mungkin bahkan nanti juga dibutuhkan tambahan-tambahan yang lain agar data kemiskinan ini betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan dan menjadi satu data yang tingkat kebenarannya dapat kita pertanggungjawabkan atau istilahnya kita itu datanya valid. Nah, untuk mencapai data yang valid ini kan butuh kerjasama semua pihak, semua masyarakat. Tidak bisa ditentukan oleh misalnya Pak Lurah sendiri, ditentukan oleh Pak Kades sendiri, ditentukan oleh pendamping desa PKH atau TKSH sendiri, tapi harus secara menyeluruh kita berembuk untuk menemukan. Tentunya pastinya akan berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini ada surat edaran dari Pemda yang mengenai terkait dengan verifikasi dan validasi B3KI ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di Kabupaten Magelang menemukan data kemiskinan mereka tidak sebanyak yang ada di prosentasenya tidak sebanyak apa yang ada di Kecamatan Tegajon. Di Kecamatan Tegajon mereka persentase angka kemiskinan merujuk dari hasil P3KI yang kita terima itu kita ada di angka 30,74%. Sementara untuk Kabupaten Magelang itu rata-rata kemiskinannya hanya di angka 11,sekian %. Artinya apa? Artinya Kecamatan Tegajon ini kok dibanding dengan masyarakat kecamatan yang lain menikah banyak penduduk miskinnya karena kita ada di angka 30,sekian %. Nah, data ini apakah betul atau tidak yang bisa menyampaikan, yang bisa menjawab itu kan semuanya melalui validasi data nanti. Yang jelas kalau kita bandingkan misalnya penduduk di desa Tegajo, kemudian sampingnya kita itu ada Candi Bunyo, samping sana itu ada Pakis, ada Pakis.
itu kita tidak beda-beda jauh sebenarnya. Itu dari sisi kemampuan, potensi dan semuanya tidak terlalu jauh bedanya. Tapi ngopo selisih kok akeh banget. Nah, ini menjadi satu pertanyaan buat kita dan nanti saya nyuwun betul-betul itu nanti bisa divalidasi. Angka kita itu masih tinggi angka kemiskinan. Kalau Pak Lurah tadi nanti kok di 10 sampai 20% ya kira-kira sebetulnya mungkin angka kita itu di situ itu. Tapi kenapa kita masih di rata-rata di kecamatan Tegal masih 30%, 30,74. Nah, Japan sendiri bagaimana? Di Japan ini saya melihat datanya juga masih tinggi. Dari 530 kakak menikah ada 168 ini. Berarti anak 30 juga 31 malahan. Nah itu monggo nanti dicermati di data ulang dan kalau tidak salah ini beberapa hari yang lalu Pak Kepala Desa dan beberapa masyarakat sudah mencermati itu dan ternyata memang ada beberapa hal yang perlu dilihat kembali bahwa data kemiskinan ini nanti kemungkinan akan bervariasi. Pentingnya seperti apa? Kenapa harus dikaji ulang? Kenapa harus kita itu kan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten melalui dinas-dinas terkait yang ada itu rata-rata sekarang melihat data itu untuk menentukan program di tingkat desa itu melihat data. Dan memang untuk membuat semacam sesuatu program itu ya mesti baik data, mesti melalui data yang ada. Nah, data yang ada sekarang yang kita punya itu apakah betul apa tidak lah nanti mau kita lihat kembali. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten melalui dinas-dinas yang ada itu biasanya mengakses data itu lewat mana? Mau melihat data itu lewat mana? Yang paling sering dikunjungi itu adalah data-data yang berbasis elektronik, berbasis data-data online. Nah, ini pentingnya data yang berbasis itu untuk dikuatkan kembali. Saya nyuwun nanti setelah data-data ini bisa tervalidasi dengan baik, nanti diinput di halaman-halaman data yang berbasis online yang disajikan oleh dinas instansi yang ada di wilayah kabupaten, provinsi maupun pusat. Kenapa kadang-kadang kita sering merasakan bantuan kok koyone sekolah itu tuh iki kudune nang kene kok kudune dapat sekian ternyata dapat sekian. Nah, mereka ini Bapak Ibu kita, Bapak-bapak kita mengambil keputusan itu rata-rata mengambil datanya di data yang berbasis elektronik di online. Karena itu saya nyuwun nanti dukungan dari BPD, dari perangkat desa, Pak Lurah untuk data-data online itu sering ditilai, sering dikunjungi, sering diupdate dan nanti datanya itu betul-betul bisa terupdate dengan baik. Karena itu rata-rata digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di tingkat desa maupun kecamatan, bahkan di kabupaten dan sampai ke desa. Dan nyuwun dikuatkan di tingkat desa. Nah, tadi saya sudah tanya kepada Pak Lurah, sini apa internetnya jalan nggak? Itu apa kabel CCTV kok ternyata jalan ya alhamdulillah. Artinya apa? Artinya data yang dapat diinput dengan baik. Karena kelemahan kita di situ. Beberapa waktu yang lalu saya sempat agak malu di kabupaten karena data-data yang berbasis online mereka apa itu untuk kecamatan Tegarjo di posisi yang di bawah, di rendah. Misalnya Siskudes, terus ada
profil desa, kemudian ya pokoknya data-data yang berbasis itu monggo nanti direki bahkan kembali ditilik dan setiap saat diupdate. Nah, terkait dengan data kemiskinan, menikah saya nyuwun betul-betul ini dicermati, sampai di apa selalu ditueni di data, kemudian mungkin dilakukan pendampingan oleh petugas yang menginput beri sinten Pak. Nah, itu jangan terus dipasrahkan sepenuhnya sama satu operator saja. Tapi ketika input ini kok panjenengan bisa didampingi oleh misalnya di dusun ini oleh Pak Kadus, didampingi oleh Pak Kadus, sehingga Pak kan belum pasti nih panjenengan menguasai semua dusun, paham tentang masyarakat semua dusun. Nah, ini kan monggo didampingi oleh Pak Kadus. Ketika menginput didampingi oleh Pak Kadus, didampingi Pak Kadus. Kesannya sampai data itu betul-betul bisa sebelum kita upload juga itu betul-betul bisa terverifikasi dengan itu terkait dengan data. Kemudian ini dibuatkan, kemudian petugas-petugasnya di OPNI Pak, orang yang di bawah komite tetapi lebih honori menggunakan alokasi dana yang ada di itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Desa, dana desa yang akan dialokasikan di tahun 2023 ini ada bagian untuk pengentasan kemiskinan minimal 10% di sini. Kalau sini gedenya akan berapa? 800 sekian berarti 800 sekian juta berarti 10%-nya berarti sekitar 80-an juta. 80 juta itu bisa untuk dialokasikan untuk mengentaskan keluarga yang dalam tanda petik keluarga miskin yang ada di desa sini dengan mekanisme seperti tahun-tahun kemarin mungkin melalui bantuan tunai kepada masyarakat itu. 10% dari situ, 10% dari ya. Nah itu monggo nanti monggo karena ini juga menyangkut bantuan dan lain sebagainya, itu ada ketentuannya. Mereka yang dibantu oleh dana desa itu tidak boleh yang sudah mendapatkan bantuan dari misalnya dari PKH, dari BPNT dan lain sebagainya. Kalau sudah dapat itu tidak boleh dapatkan bantuan dari alokasi dari dana desa. Itu ada ketentuannya tidak ini dan dipahami semuanya ada hasil dari bupati. Itu Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan, dan penelitian itu menjadi sesuatu yang penting untuk menentukan ini. Dan ketika nanti sudah ditentukan, monggo berita acaranya ditandatangani, kemudian ini menjadi kesepakatan kita bersama untuk tahun ini bahwa yang mendapatkan itu masih B, C dengan kesepakatan kita bersama. Jadi itu bukan karena hoki mergone Pak Lurah, tapi karena ini sudah merupakan bentuk yang namanya seperti itu ini musyawarah. Dan musdes ini mungkin bisa dilakukan tidak dalam 1 tahun sekali, mungkin bisa dilakukan tidak harus menghadirkan kecamatan, tidak harus menghadirkan camat, tapi pendamping mungkin perlu dihadirkan. Tapi ini bisa dilakukan beberapa kali, 3 kali setahun, berapa kali monggo diagendakan untuk mengupdate data itu. Data itu bisa diupdate. Siapa tahu dan mereka yang hari ini mungkin tidak beruntung miskin
bulan besok sudah dapat pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah di situ juga diatur sih dianggap kategori miskin ekstrim itu berapa, standarnya seperti apa. Di aturan itu di Pergub itu disampaikan bahwa mereka yang dalam satu hari tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, pendapatannya itu di angka sekitar 10.000 berapa, 10.700. Berarti kalau pendapatannya sudah di atas itu, berarti sudah tidak masuk kategori miskin ekstrim. Artinya apa? Artinya kita bandingkan misalnya tukang batu bayarannya di Rodo 90 sampai 90. Kalau di keluarga itu kakaknya itu tukang batu, kemudian punya istri dan anak 2, ini kok kan berarti 80 dibagi 4, ya kan? 20. Berarti kalau 20 itu sudah tidak masuk kategori miskin. Kalau tukang gawe botol pinten iki pendapatannya bersama 60 dibagi 4, misalnya dia punya anggota keluarga 4, istri anak 2, itu berarti masih dalam standar di atas. Berarti kan 60 dibagi 4 itu berarti masih 10.000, hampir 15. Itu standar. Yang disebut ekstrim itu perlu dibantu, perlu diperhatikan. Nah, rata-rata yang ekstrim yang ada di kita itu adalah keluarga-keluarga yang mungkin penyandang disabilitas, sudah sepuh, jumur, sepuh sendiri, itu rata-rata yang begitu. Nah, makanya dari penjelasan pun saking teman-teman yang terkait dengan ini. Kalau kita ini pengantar saya dan moga nanti kita berdua bersama, mudah-mudahan hari ini kita dapat sampai kepada penandatanganan berita acara terkait dengan kesepakatan penentuan yang akan terjadi maaf nanti mungkin jam 11 ada acara yang lain nanti belum selesai kurang lebihnya itu, dan kami mohon maaf bila ada konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Camat diaturkan terima kasih. Untuk acara yang keempat yaitu Musdes Verbal P3E P3KE yang akan dibantu oleh beliau Bapak Sekretaris Desa, kepada Bapak Sabar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Tegalrejo dan tim 1 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati pada Bapak Kepala Desa perangkatnya, yang saya hormati pada Bapak Babin dan Kamtibmas yang saya hormati juga, dan BPD dan anggotanya yang saya hormati,
kehormatan yang saya hormati dan rekan-rekan tamu undangan semuanya yang saya hormati juga. Pertama, saya akan menyampaikan verbal. Sebelumnya mukadimah dari di depan tadi langsung saja karena sudah siang, saya akan menyampaikan data yang perlu kita cermati, verifikasi dan validasi P3KE, data yang dari pusat. Di sini kita dihadirkan di ruang ini untuk memikirkan atau memvalidasi data tersebut, yang mana nanti kita bersama-sama untuk memilah-milah yang sudah dapat bantuan atau belum. Yang terpenting yaitu kemiskinan ekstrim. Pada dasarnya kemiskinan ekstrim itu adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan saja. Untuk itu, mari kita mulai saja untuk verifikasi validasi data. Yang pertama, dari data pusat itu ada 167 dan sudah kami pilah-pilah yang sudah mendapatkan bantuan, diantaranya berupa PKH dan BPNT, yaitu yang mendapatkan beras, miskin, dan PKH untuk anak sekolah atau ibu hamil atau ibu lansia. Adapun data 167 sudah kami praverbal sebelumnya, sudah mengerucut menjadi 20 ini. Di antaranya perlu kita sampaikan itu nama-nama dari dusun-dusun. Yang pertama dari dusun Cikungan yaitu Arifin, yang kedua Mokhlasi, untuk Jetis Bapak Suroto dan Wahyu Pujianto, dan Sulistiono. Oh, Suroto tidak masuk ya. Kita lanjutkan, yaitu dari dusun Karangtalun yaitu Munaji, dari dusun Mencek Nur Rohman Harto Sohibi, dari Prambanan Suhari Muhdaim Nuryanti Selamat Riyadi Wasfoto, dan Muhammad Hanifah. Untuk Sogodoku Muhammad Hanif, dan Sokorojo Suparmo Sukasari Saroni Arwani Alwati. Itu data kemiskinan dari bidang pembangunan sosial ya, dari pusat. Itu sudah kami verbal sama teman-teman yang tentunya sudah paham, yang sudah mendapatkan bantuan. Adapun ada tambahan usulan ini dari dusun Karangtalun Siti Wahyuni, dusun Mencek Tiah, dari Sobo Dukuh Yamsilah, dusun Prambanan Nurhiyati dan Nur Muhammad dan Eni Kustiani, dan Jogorojo mengusulkan tambahan Komariah Hamzah Rosidah Sofia. Jumlah usulan yang tidak
ada dalam daftar P3KE itu sejumlah 10 orang. Monggo ini sudah kami verbal dan ada usulan tersebut kita sepakati bersama-sama. Sudah sepakat atau belum? Karena nantinya ini diteruskan untuk bantuan BLT dana desa tahun 2023 yang mana dana desa tersebut karena sangat minim untuk kegiatan yang lain dan yang diprioritaskan itu sangat banyak, maka pemerintah desa sepakat minimal memang menganggarkan 10% dari dana desa, yang mana nantinya dari dana desa tersebut sudah kami renteng itu sejumlah 23 orang, 23 atau 24 nih. Nah, monggo ini ada dari data yang dari pusat dan usulan ini berjumlah 29 orang. Maka kami tawarkan kepada panjenengan semua selaku wakil dari dusun-dusun, masing-masing dusun untuk memilah-milah, untuk memverbal, memilah-milah lagi yang sudah dapat atau memang yang sangat membutuhkan, yang dari tadi sudah disampaikan dari Bapak Camat Kalixio bahwa kriteria miskin ekstrim itu hasil pendapatan tidak lebih dari 15.000. Kelihatannya kalau mengikuti aturan tersebut sudah tidak ada yang miskin ekstrim. Maka dari itu monggo ini kita pilih-pilih dari per dusun supaya kita bisa mendapatkan 10 minimal dari dana desa 10%. Dari 29 tersebut berarti kita harus mengeluarkan lagi 6 orang. Jadi monggo kita pilih-pilih yang itu sudah agak layak kita delete, kita keluarkan saja. Monggo itu dari cekongan. Kalau tambah turin Pak, Dari Prambanan gitu. Saking Prambanan dari kemarin pendataan 1 sama Triadi, Nuryadi, Muhammad Kanifam, Bapak Solihin, Bapak Mokhlasin, Bapak Waspodo, Ibu Nuryati, Wahid, Nur Muhammad, Eni Kustiani. Niku di atas nama yang itu Suhari sama Pak Mudaim itu kan sudah mendapatkan BPLT. Tapi kok masih muncul di situ. Siapa Pak Suhari? Pak Suhari sama Pak Mudaim. PKH juga ada Pak. Ya, berarti sudah Pak Resaim. Mudaim itu ya. Sudah untuk Prambanan? Itu kan saya usulkan ada di daftar kan 1 Nuryadi, Slamet Riyadi, sama M. Kanifam. Ya, Kanifam. Berarti Waspodo di delete nggih. Ya. Nggih. Saat ini dipun lanjutkan ya. Yang saya ingin pertanyakan karena kan ini ada 2 acara, 1 verbal P3KE dan Musdis. Nah,
untuk yang verbal P3K ini kita kesampingkan dulu. Dia sudah mendapatkan bantuan atau tidak. Artinya gini, di sini di verbal ini dari sekian 100 sekian nama yang ada di daftar P3K ini kan kita cari yang betul-betul masuk kategori miskin ekstrim. Ya. Kalau tadi Pak Sabar mengatakan miskin ekstrim di sini sudah nggak ada, berarti nanti data miskin ekstrimnya 0. Betul. Tapi juga rawan juga Itu ketika kalau kita menurut membuat nol ekstrimnya. acuan Pak. Iya. Kalau memang nggak ada, nggak ada. Ya, Yang makanya. kemarin itu di ngasih itu dari 200 berapa? 200 sekian kakak itu yang tinggal satu tok di Ponagong. Oke, Ponagong. Itu dari 200 sekian ya cuma satu. Ya, makanya kalau ini data ini data apa ini? 3K. Nah, ini kan P3KE. Nah, berarti kalau ini sudah tidak ada yang kriteria miskin ekstrim seperti satu pendapatan pengeluarannya tidak lebih daripada 10.000, tempat tinggalnya yang tadi disampaikan itu tanahnya masih lantai, masih temboknya masih kepang, kemudian tidak ada sanitasi kebersihan. Nah, kalau itu disisir tidak ada di sini, kemudian kita cari lagi yang di luar data ini masih ada enggak? Itu. Nah, kalau itu ketemu, contoh namanya 10 orang. 10 orang ini kita sisir lagi. Yang pernah atau yang sudah mendapatkan bantuan itu siapa, yang belum siapa. Begitu ketemu yang belum siapa ini sebagai prioritas untuk mendapatkan bantuan BLT dan desa. Nah, kalau kita sudah membuat anggaran 29 berapa? 9 orang ya BLT dari 23 itu, terus dari sini kita cuma ada 2. Kekurangannya baru kita dicari orang miskin yang di atasnya miskin ekstrim itu sebagai prioritas terus sampai kuota sebesar 24 itu atau 23 itu terpenuhi. Nah itu nanti sebagai data si penerima BLT dana desa. Terima kasih. Maksudnya? Jadi kita normal itu acuannya untuk data ini siapa yang masuk kategori ekstrim dan enggak ya sudah semua. Iya, jadi kesampingan dulu dia mendapatkan bantuan. Usulan dari warga. Usulan yang baru. Bagaimana ini kita cermati bersama-sama dari atas termasuk Itu dari Arifin. iya Arifin itu kita teliti masuk nggak kategori miskin ekstrim? Oh tidak layak itu miskin ekstrim karena dia udah penghasilannya tinggi, kemudian rumahnya juga bagus. Nah itu tidak masuk ke data miskin ekstrim. Terus sampai ke Apa namanya kategori untuk kemiskinan ekstrim itu ditandai dengan misalnya dengan penghasilan minimal sekian, terus kondisi rumah yang seperti ini, betul. terus jumlah anak sekian, itu ada atau tidak? Karena ketika kita menilik dari kondisi ekonomi itu di sini kan terlalu tinggi juga tidak, terlalu rendah juga tidak, jadi di rata-rata lah. Karena apa? Karena memang di sini kan sebagian besar buruh. Ketika mereka punya rumah bagus menurut saya atau punya kendaraan, itu pun mungkin mereka juga karena utang kredit nyicil itu kan nanti kalau jadi kriteria berarti kan tidak masuk juga ke situ. Tidak masuk. Makanya itu Makanya tadi saya kriterianya sampaikan seperti apa? untuk kriteria miskin ekstrim seperti yang tadi Pak Camat sampaikan, dia mempunyai pengeluaran tidak lebih daripada 10.000. Itu ketentuan dari WHO. Pengeluaran tidak lebih dari Kemampuannya per orangnya. Gitu. Gitu. Jadi kalau namanya satu rumah itu ada 4, berarti tidak lebih daripada 45.000 lah pengeluarannya. Kemudian dia kalau kondisi rumahnya ya mungkin dia Sekarang kan susah untuk tidak mencari yang permanen kan susah juga karena nah berarti dia kalau rumahnya sudah bagus tidak masuk kategori miskin ekstrim. Tapi belum tentu dia itu tidak akan mendapatkan bantuan, itu tidak, karena miskin ekstrim itu miskin yang paling bawah, di atasnya itu ada miskin. Nah, jadi mungkin yang tadi Ibu sebutkan itu bisa masuk kategori miskin. Gitu. Nah, dia di sini dia sudah mendapat bantuan atau belum?
karena punya kuota untuk BLTDD itu cuma ada 24 orang, ya sudah kita dicari yang paling rendah. Kalau namanya miskin ekstrimnya kok di sini ada, terus belum mendapatkan bantuan, itu sebagai skala prioritas dia mendapatkan BLTDD. Itu ya. Ini untuk Prambanan, nggih. Maaf ya Pak, tanya lagi. Untuk Pak Slamet Riyadi ini kan kondisinya kemungkinan juga bisa dimasukkan untuk ke kriteria miskin ekstrim untuk khususnya Pak Slamet Riyadi ini. Karena kondisi beliau kesehariannya kan juga cuma cari rosok, itu kan juga penghasilannya tidak tentu. Terus Mas Nek, kalau rumah kan itu tinggalan orang tua. Kalau kita menilik dari rumahnya yang sudah permanen, ya itu juga tinggalan dari orang tua. Kemungkinan itu juga masih bisa dimasukkan ke miskin ekstrim, ya. Maksudnya tinggalan orang tua berarti dia punya apa? Aset Aset atau pada akhirnya nanti rumah kan, rumahnya dia nantinya pada akhirnya. Pak Mangat, itu kan ada Pak Mangat Pak yang saya usulkan, yang saya tanyakan itu. Karena maksudnya jangan sampai kita nanti salah sasaran ketika kita sudah memutuskan siapa yang akan dapat bantuan ini kan gitu Pak. Tapi dia sudah dapat bantuan belum? Ini belum. Jadi data P3KI itu sebagai data dulu. Jangan berpikir ini dijadikan nanti yang P3KI dapat bantuan. Itu jangan. Belum tentu. Statusnya itu yang penting dia itu kriteria miskin ekstrim atau tidak. Nah ini yang perlu dibatasi dulu. Kalau kemudian mindsetnya itu sudah dipikirkan yang masuk P3KI besok dapat bantuan, itu pasti akhirnya dijadikan miskin ekstrim. Akhirnya akan seperti itu. Nah makanya data ini yang harus kita verify itu bahwa data ini memang benar-benar miskin ekstrim atau tidak. Nah ketika nanti kita merujuk ke BLTDD-nya, itu tinggal kemudian misalkan mau berpacu pada ini layak tidak sih kalau dikasih BLTDD. Kalau misalkan miskin ekstrim dan tidak mendapatkan bantuan sama sekali, itu kan baru nanti kemudian kita masukkan ke itu. Tapi kalau dengan data ini ternyata ini semuanya sudah tidak masuk miskin ekstrim, ya sudah BLTDD-nya tinggal kita nanti cari yang memang dirembuk saja yang memang berhak mendapatkan BLTDD. Intinya BLTDD itu tetap bisa diperuntukkan untuk membantu warga yang miskin, tidak harus miskin ekstrim. Nek saya sih melihat di Japan mungkin untuk yang ekstrim malah sudah dapat bantuan gitu. Kemungkinan besarnya itu untuk melihat dari data ini kira-kira yang ekstrim itu di siapa? Nah, data yang sudah masuk ini, yang ini 103 ya. Nah, yang ekstrim mungkin ada Pak, tapi sudah dapat nggak masalah. PKH. Yang penting masuk data dulu aja Pak. Oh gitu. Karena nanti laporannya kan begini Mas, data miskin P3KI itu totalnya 100 sekian. Jadi 100 sekian ini terus diverval menjadi ketemu tinggal berapa. Tuh. Baik, yang sudah dapat. Nah setelah di sini sudah diverval, terus kita harus punya pikiran di luar data ini masih ada nggak warga yang masuk kategori miskin ekstrim? Kalau ada berarti jadi tambahan ada miskin ekstrim. Selesai ini untuk verval P3KI, baru kita melihat untuk BLTDD. Oh butuhnya cuma 24 orang, ya sudah. Yang tadi masuk ke miskin ekstrim ini yang belum pernah mendapatkan bantuan itu siapa? Yaitu sebagai ya, kategori pertama yang kekurangannya cari miskin di atasnya miskin ekstrim yang belum pernah mendapatkan. Itu. Monggo. Bagaimana kita teruskan? Kita sepakati saja ini data yang dari pusat itu dari yang pertama ini miskin ekstrim atau tidak. Saya tanya dari Dusun Jegongan atau wakil yang hadir di sini. Kalau memang tidak ekstrim kita keluarkan saja. Nanti cari di dusun panjenengan yang masih lebih miskin seperti itu. Monggo.
Pak Isrofi dan Pak Lutman. Keadaannya bagaimana? Tidak masuk ya? Dikasih warna aja mas. Warna tidak layak. Yang merah ada, limit merah dia itu bukan. Database kita database ini. Ya. Cekongan. Ya. Nah, melihat itu ketoknya tidak ada yang ekstrim. Nah, saat ini yang mau mempersingkat waktu. Warga yang pula tidak apa. Harga dimulai sila sing kira-kira ekstrim. Untuk mengatur. Nek mangke sudah masuk ke TKA ya berarti dicatat tapi tidak ekstrim. Ini memang mulai saking Prambanan, katakanlah Prambanan Satu masuk ekstrim ya, ekstrim loh. Masuk apa berarti ekstrim terjadi parah. 2.000 setiap hari selama kalau rosok ya. rosok Pak. Ya orang bisa perlu kok Pak aja. Normal aturan kok nek dibangun. Nek Nur Yati Buatan gak ada penghasilan ini bukan. Nah, itu malah bisa masuk. Sondo kan sama berat janda kan ada dua. Itu janda nggak punya penghasilan. Oh bisa, berarti dia tidak bisa. Seandainya dia mungkin punya rumah juga. Itu Banyak. Tinggal. Boleh. Berarti namanya keluarga tunggal ya. Iya. Nur Yati sama Eni Kustiani. Bonus sudah dapat. Bukan tak seperti mau. Semua orang yang termasuk ekstrim. Oh gitu. Termasuk Oh ya. Ayo Nur Musida. Nah, jadi gua cara tulis Pak. Pakai tulis kertas mohon. Bawahnya itu nanti kan Bawahnya Dusun Putih. Prambanan. Apa alnya gitu kan apa? Apa alnya gitu? Nur Yati. Dua Mursida. Ini kan ya, Selamat Riyadi. Gambare cara ribu. Satu. Agak kurang sama. Oh, berarti 1 kilo. dua santai mawon. Dua Prambanan sudah. Kita Pak.
Rambanan, Nuriyati, Mursidah, Selamat Riyadi. Tapi kula mewakili saking niku Rambanan pas kamu lho niku kira-kira sing Coba dibacakan lagi, dibacakan lagi. Kalau Bapak pendapatannya 15.000 wis ngoten bae lah, Pak. Siapa? Mutila. Ayu Tira. Yutira. Sutira, nggih, Sutira. Yutira. Lho kok apa kok ngomong sak. Mas sampean yo ngadep di Ayo makanya. ora mesti bangga bedino. Tira. Sudah deh. Yutira. Lagi. Kese-kese, Pak. Nek gue cari lah, nek gue gak suka pojok desa, kan pojok desa. Jangan galingan ngene. Nek Sulasi iki. Nek Mbok Tina, Sulasi. Sulase. Oh, Mbak. Sulase, Mas. Mbok Kowo. Sulase. Sulase. Itu kakak sendiri. Kakak sendiri. Statusnya rondo. Bolehnya Yang penting kan Kakak sendiri, anaknya sudah lepas. Sriyati. Rondo salah namanya nunggu film. Sriyati. Sumian. Tapi tempat tinggalnya di mana? Perlu juga diberikan. Sumia masih ditanggung anaknya. Oh, lele, jadi di sawah. Nek bisa ditanggung anaknya. Nek sawah kurang Bisa upil kan Kan simpanan itu. Aku juga enggak sampai itu bisa upil kan. Punya Sumia saya sendiri ya anu lah. Bukan saya ditanggung anaknya. Malah ini kok Ini lorek angpakan itu. loreng apa? Sulami. Nah, Sulami. 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 Jadi juga piro? Dek oh, kan sebulan. Banyak, tapi kan udah pada bantuan semua. Kan biji ini ekstrim saya. Dicari statusnya. Biji sing ekstrim kan biji. Nek tadi itu sudah rembukan kan Pak BLTDD yang mau. Makanya ini kalau penentuan ekstrim, nah sekarang coba ya. Cobi. Jangan dipandangkan sing kira-kira Masih ada. yakin di situ sih gue. Masuk lah. Ah, gawe. Oke, ijek apa ki produktif. Di nopo maksudnya. Iki semacam Ini jangan. Ini orang bener. Pun kita pun produktif kan jawaban. Oh, sudah jalan. lanjut. Urut aja urut terjujur aja. Pun kan bantuan buat apa Pak? Seperti ini sing memang benar-benar Tidak usah mengacu data yang tadi. benar di luar ini. Semua rasa kelingan itu tadi. Malaysia. Malaysia. Sing apa memang betul sipakan sih. Sampai yang mau saya ijek. Munasi dia asli. Mana bujune ya? Yang buka beda. Rata-rata kok rondo Pak. Rondo sudah. Ekstrim dong. Munasi tak lebu ekstrim. Ada yang jadi Ya orang langsung Ya enggak apa-apa. Munaji masuk boten. Munaji niku masuk. Buatan ekstrim buatan. Oh, cara sing munaji coba. Di atas. Rata-rata. Kita biar munasi ya. Siti Wahyuni mah sakit jiwa. Rodo. Janda. Jenenge itu gak temu dan apa rondo. Rondo. Janda. Sudah deh. Masih ada atau tidak? Kevin nak udah nih. Bisa juga ini Oke, sesuai mangke selama. 19. Ada lagi yang baca. Kena penalti mangke. Parni. Salah banget. Nah, iya. Janda. Hidup sendiri.
Rondo, ini karena ada gila. Tapi orang tapi memang banyak karena di sini memang rumah itu memang bisa daerah cuma itu sekarang tahun ini monggo Sekarang tahun asing siang kan Sarti Pak Marto ya. Pak Marto apa? oh di Sarti sapa? Sarti. Nek tasih ditanggung anake apa lho, Pak? Nek sing tasih ditanggung anake. Anake ora kuwi. Ayo iya, coba. Lek Barni masih ditanggung. Nah, Tapi acuan tadi kan cuma janda. Lansia kan itu janda ya pun suku kan menonton. acuannya miskin ekstrim boten jaga. Jaga nek teko mampu bulan-bulan nek mau labu dino nggih. Ini kados mau dikatutke kok niku. Pendidikan sing Mas Sani. Pasti. Mas Fuad. Parni. Parni mboten nggih? Betul. Oh, nah kok gua nanti kan terus dong krung kabeh yo. Oh, sampai ngecek nggih. Cek. Nomor 3. Ini pun aja kurang tahu foto lho. IA. Ibu tunanetra kakak siapa? Iya. Tia. Oh, Tia no Mutia. IA. Tia. Soalipin niku terus Ada sampe? Naik posisi Pak. Naik posisi sekarang ambruk. Tapi kemarin anu lah, maksudnya ya pendapatannya piye? ayo anjir sampai sekarang. Saat ini Masuk tahun ini dia masuk tujuan kasih. Tentu nanti di 2024 dia masuk. Nek Ambrono terus Pak Komedi, Pak Anbaru. Kita nambah Pak Muhilan itu malah terus. Ini kan saya bingung. Kakak salah ya? Wah, ini Kakak salah ya kan orang nyambut. Sakar Sutioto niku Guntingin teh panggil Sabar Sugiono. niku nek Pak Sohibin Pak Anbaru kok rasane imbang lho niku. cara pandangnya itu Terus Pak Win. Nek katose sampun niku. Oh, nggih. Nggih, Pak Nur. Saat ini cekungan. Cekung. Kaku. Ayo sinten Pak S, Pak Lukman. Nek domisili sing mriki nang KKTP Jakarta saged. Mboten saged. Mboten saged. Kata penduduk. Nah memang tanah itu gila apa? Ganjar. Ganjar Pranowo. Tapi kan KTP-nya Pak. Sing KTP kakak bukan Suratni namanya. Kakak beli. Nggih. Kuwi mboten kakak dari cabut. Tas Jakarta. Yang dia mriki. Tidak usah. Niku mboten namanya. Mboten masuk niku Pak. Betul masuk. Mbak bisa masuk Jakarta TV. Ah, iya Pak. Karena mbok jare Ini mangke nek nggon penentuan BLT dhewe amoga. Nek niku menjadi kesepakatan warga nek ekonomi. Ini kan boleh ini ekstrim, sing bener-bener. Tapi isine Panten Sunardi ning mboten ning mriku. kakak Nggih kakake kakak mriku. Nang nggih Niku yang timbang niku niku. mboten di penghasilan. Ning gedung jam mriku. Mana kok anake wis. Domisili Domisili yang mencari. Karo anake wis ora Oh, sing anu. Ah, ngene niku. Oh, ya bener. Kosong Mana BKTP kakak di Oh ya, Kom Satun. Karo diem Diam jaga nggih. janda. Jaga siap. Iya. Mungkin rata-rata. Diem. Gile nama.
Omongnya Pak, ngarep. Masukkan orang dodol. Sing desa apa tuh nek Mbak? Bojone Mas Sabar. Wis hidup sendiri saja. Pingatun. Kopi atun koyo jenenge kok. Iya, Nabi Atun. Oh, Nabi Atun. Mas Fahad. Bon. Mana? Ora syukur berarti sampean. Ada kayak tadi. Monggo orang lain kalau ada paling gimana uang kita Ini sama duit lek nonton. Pak. Sajuri. Bojone anake. ini masih ikut anak belajar mas Surat ini sama Pak. Orang masuk, Pak, orang masuk. Orang masuk Orang rambut kawin di buat tumbuh. oleh buatan apa-apa ini sebutnya miskin ekstrim dulu Buat tumbuh lah biar juta bikin ini dulu. Akhir. Kita lanjut
Sabaraja. Monggo perwakilan dari Sabaraja untuk menyampaikan. Masuk ah, Sabaraja. Lagi rampung kok? Boten nih. Niku nganu iki nganti Colokane Pak, sabar. colokane iki. Iki. Wah iki Supinah manfaat Sumi. Mati lampu. Wah, terima. Iku ora ngono. Aduh, Semangat ya tadi. sabar. Pergi. Basari Parwani. Buat ada sawah masih tanah lantainya saya buat masih Karwani kok Karwani. Sakerun ya. Nanti Oh, kan gitu. Bakerun. Ada ya kalau ngomong apa itu. Sumi nopo Sumina? Sumiati. Oh, iya. Nggih, bener apa?
Mosok Alfani masuk Pak sabar. Alfani gorengan Pak Supir. Yang ini pandangan ini sekian. Iya, cek tangkas. Ini masuk ini. Sehat terus. Miskin lah ya, dia betul nek sehat itu orang gue ya bodoh ya. Ane malah Pak Supir lah, apa? Ini yo. Gak dapat. Bon nggih. Iya Pak Resi. Cuma itu nggih. Monggo. Iki saking panjenengan sampun mengusulkan untuk kemiskinan ekstrim. Sekarang kita lihat dari data miskin ekstrim tadi. Kalau tidak ada berarti tidak ada yang ekstrim, berarti yang tadi dari data dari pusat. Berarti termasuknya yang ekstrim itu malah yang usulan. Yang ekstrim tadi ada seperti apa? Ini begini. Itu Sriadi masuk nomor 11 nih. Pak Umar, saya masuk di data itu Sriadi. Selamat Riyadi masuk. Terus lainnya ada dong. Berarti usulan berarti yang masuk ekstrim cuma itu Sriadi. Yang ini. Di Indonesia enten wae saking usul di Indonesia sing mau usul ini Lihat dari atas. sekarang kalau ngaji ya Orang coret nasi coret. Yang masuk di data berarti yang masuk di data ekstrim kemiskinan ekstrim berarti hanya 2 ya dari 167.
Maksudnya ini kan untuk data nih. Jadi berarti kan makin sih dari data 100 niku yang miskin ekstrim dari data itu hanya ada 2. Kemudian tambahan miskin ekstrimnya dari jumlahnya saja. Datanya sebelum kan tetap masuk nanti. Selamat Riyadi dan Sohibinnya. Nah. Ada 33 nama ingkang tambahan, kemudian yang 2 nama, 2 data itu dari data. Karena berita acaranya berarti ini tambahannya 33. Berita acaranya itu Mas, dari data ekstrim dari pusat itu ada 2, yang masuk ekstrim itu 2, yang usulan 33 tambahan usulan. Berita acaranya isi manual mau kontak bil soal. Oh, betul no. Pun saat ini dilanjutkan penentuan BLT ya. Nah, BLTDD tinggal datanya mau dari ini. Monggo. Dari ini berarti tinggal mengurangi balik. Ini kan nanti sampai kado. Nah, yang sudah Sekarang kita pilah-pilah yang sudah dapat bantuan, kita keluarkan hanya di blok aja nih, tidak layak gitu. Sudah dapat bantuan gitu. Saking Nuriati. Belum dapat. Mursidah. Sudah. Itu sudah. 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 Sriati kali Sulangi. Sudah Semua nih. Sudah. Lumayan. Boten apa makin diri ki malih sing paling anu paling membutuhkan malih Jadi mau mengusulkan sholat sing bareng ini Aku disikui di sing orang miskin ekstrim sudah dapat bantuan. Kan tadi kan pengusulannya sudah dapat tetap diusulkan. Ini kan mawon makin kurangnya berapa gitu mau. Oke. Oke, dilanjutkan karena calon Marsia. Sudah. Siti Wahyuni Belum. Muaminas sudah. BPNT ini. Sulia Sudah. Sulia sudah. BPNT kayak ini. Sumina Sudah. Sati Sudah. Sudah. Lanjutkan mengecek Tiah. Belum. Bumeri yang sudah. Bumeri sudah. Sabar belum. Bumeri sampun. Sabar bulan, sabar bulan. Diem sudah dapat? Diem belum. Komsatun Nafiatun sudah. Nafiatun Cetis Tuwani sudah dapat. Tuwani wis tahu ora ning ora bulan. Bantuan tiap bulan dapat enggak? Ya, hari ini dia aja. Susah Juli Pak Pintu. Oleh.
BPNT. BPNT. Beras lah BPNT. Sudah. Bantuan tanam. Suradi? Sudah. Sopo suku Asia. Asia sudah. Sudah. Jam Sinayu sudah. Sinok sudah. Rodi Sudah. yang Sinok belum nih bu. Masa? Jarang nih bu. Mungkin pun nanti angsal tapi terus kehapus saking data BPNT nopo PKH langsung dicalon. Siap Sina. Yang Sina. Oh. Makanya ini kan angsal BLTDD mungkin. Itu pemerataan. Morodi sudah. Rondi sampun. Oke. Jadi Sokorojo, Supina. Supina Dapat bantuan betul. Dapat. Marfuah Ini kok adalah anu lho, niku masalahnya nek pengawangan ganjal. Nek data itu nek bantuan awangan kan salmi lari. Yang belum salmi dereng. Salmi dereng. Sumiati Salmi dereng. Marfuah di Dereng Nggih. Waltina Alwina itu BNT di ya. Berarti Nah, kemarin itu ya masalah. jadi masuk Masuk nih. anu Dereng nggih Dereng Dereng. Marfuah nggih Dereng. Jalsani Tidak, Arwani Jenengan tidak. Anu, Dia betul, rawat, betul, Mas. Bakaron istrinya. PKH karo BPNT. oh bisa Nah, makanya lagi ngoreksi dan berdasarkan ini jadi orang ini karena satu kakak naik urung nganu orang ngerti. Apandi kalian tuh berarti buka Berarti istrinya Ya wis engko iso PKH. dirubah. monggo lah. Ayo kudu wae wi. Yo. Terus biasa. Iya. Iya. Kebanyakan sing oleh PKH iki wedok lho Pak Sabar. Bukan sing lanang. Maksudnya ini tak mungkin. Jadi Jadi satu kakak ya tetap. Satu kakak. Satu kakak. Itu keluarga loh. Itu keluarga. Apa arti? Pak Kadron ya sing beda sing oleh, berarti ya sing beda PKH. ya Kita sampaikan apa adanya toh kemarin. Ini nek kriteria nih ngoten niku angsal ya monggo untuk mau. oh niki bonus Nggih, saniki sisa pinten Mas. nek sing kali mau pun angsal bantuan sing Selamat Riyadi, Selamat Riyadi, Bro. terus Sahibin belum nggih. Dereng. itu mas anu gitu kali tinggal tak itu mau teman Ini ngomong ini foto. Aduh, shit. oh 13 tambah 2 tadi 15 Itu sing Prambanan tadi Selamat Riyadi kok enggak ada. ning data satu Oh. Data ekstrim toh. di data ekstrim punan maksudnya di data ekstrim ini kan data tambahan Tambahan. Oke. Nah, saniki masih ada sisa kuota masih ada sisa kuota 8 orang monggo. Niku pada sing miskin ekstrim pun dapat bantuan. Yang di merah sudah dapat bantuan. Kuotane piro, Pak? 8. 8. Kurangane kuota 8. 8. Saiki karena dusune 8, nah satu masing-masing dusun nambahi 1. Ndak dadi kemarin. Cari yang Yo semua paling monggo. Wong itu dari acuan dari pemerintah harus 10%, harus 2-3 orang. Monggo nambah satu-satu. Sekong di se kuwi jauh nek misalkan memang dari ini Iya. data sing ekstrim ini walaupun dia sudah dapat bantuan misalkan kok ini ternyata dapat bantuannya di LTDD berarti kan otomatis bisa dapat bantuan yang lain Iya. nah itu bisa dimasukkan tim DD tetap dapat bantuan lagi di LTDD Nek bantuane DD bisa. Ning nek bantuane sing permanen kaya BPNT kaya PKH saya kira ya ndak. nah itu Dadi kemarin no. patus kirim bener ya Nggih satu-satu. nek sing BLTDD karena memang saking desa ya Nggih. padha mawon kali ini Nggih. gampile kan ya Ampun satu-satu. Satu-satu per Bekal sari ditambahi
Ini nek kepeksane panjenengan golek ora ono, yo kek sing liya ono nopo. Tak kira jelas ono nih Kok nek Pak perangkat Pak Wong. Ideal. Wah, Kok jane niku lho. Makin terus dipanggil. Jadi Pak Kecamatan ya kangge dinas wasono. Gile apa musyawarah golek sing miskin ekstrim kok malah. Ayo, makanan. Monggo. Sinten? Apiatun saking cekongan Mas berarti. Itu kok dulu kene malah ben penak. Oh, saya wis kok Prambanan. Nggih. Ora iso maca nggih Prambanan kuwi wis. Soale kan sing ora iso maca. Siji berarti kan cuma satu kan istilahnya kan carane dibandingkan dari yang lain itu kebutuhannya kan berbeda jauh soalnya. Dari lihat dari misalkan dari Sokorojo, dari Tegalsari itu kan kalau dilihat dari kira-kira keseimbangan keadaan dari warga nggak ada. Dari usulan-usulan yang sudah ada itu. Jadi saya Prambanan sudah ada Norianti yang masuk. Satu, sebetulnya masih banyak. Kalau diimbangkan dengan keadaan dari usul yang lain, gitu loh. Nira yo jur ngene Pak, iso bertahap. Kemungkinan tahun ini sing iki mlebu. Nek sesuk kemungkinan iso digeser panjenengan yo. Yo ini Pak, ini kan dari kan sing langsung berhadapan dengan warga kadang-kadang yo berbagai permasalahan itu Pak. Seperti itu loh. Kocopi per dusun nek mungkin Pak Umar mangke wonten sing boten wonten, nah mangke paringi. Saiki kula matur Pak Bin. Nggih. Kados Pak Sohibin masuk. Nggih. Niku keterian dengan keseimbangan di warga saya banyak itu Pak. Nggih. Tapi di Prambanan sudah tidak bisa mengusulkan, tapi kodenya tetap masuk diusulkan gitu loh. Mboten iki mangke tambahane nek sing sedulur-sedulur niku nek umpama kon kula nonton masukan dah mangke diwehke Prambanan, mboten umpama kasarane ngoten. Nik lak neruske sing niku ngoten lho Pak Umar. Mangke nek sing jatah tunggal-tunggal niku nek dusun nonton sing mboten kriteria iku memang sing napa niku cacat nganu Mas stabilitas. Nek stroke kan termasuk berarti itu bisa masuk kalau belum dapat bantuan. Katanya kan walaupun stok, tapi kan masih ada dalam satu keluarga ada penghasilan, itu tidak bisa masuk. Iya, masih ada yang nanggung lah. Iya, ada yang nanggung seperti itu. Itu seperti Alfandi, seperti siapa itu? Cinta Antar Kesamaan Mau sama Sohibin itu kan juga masih ada pasangannya, walaupun masih suaminya istilahnya kan sakit. Ada kerja Pak yang jualan bakso iso apa kuwi? Ora boten dodolan, ora iso nyambut gawe Pak. ora kan nek bocah iku malah. Nggih, makan. Soalnya kan lho Pak, dari Prambanan sudah diucai tadi gitu. Ya monggo, monggo. Nah, itu monggo Pak sabar harus dibanding dulu pertama. Kita monggo. Makanya kan nek kita minta penjelasan dari yang Mas pendamping lah. Kemungkinan bagaimana jalan keluarnya itu karena dusun besar malah tidak ada. Iya, makanya seperti itu loh. Itu bagaimana? Karena itu juga sudah jenengan yang menyampaikan itu termasuk miskin ekstrim. Tapi kan sing ekstrim itu yang lain nggak ada yang ekstrim itu, yang lain. Coba seperti Alfani apa ekstrim? Enggak kan? Kan seperti itu. monggo Mas, jangan yang beri penjelasan mawon iki. Iya, ono foto rame sih. Ada mana-mana pakai sebelah kalah Pak. Terus kita lihat juga Sokorojo itu benar-benar ekstrim tidak? Itu merasa tidak. Nah,